Jadi perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi ini dari sisi usuluddin, dari sisi pemahaman tentang Allah. Coba tanyakan kepada mereka. Kira-kira kalau masalah Allah ditanya aina Allah, di mana Allah? Mereka menjawab fis sama. Allah itu di langit. Itu akidah mereka. Setelah saya tanya, kok mengapa ditetapkan di langit? Ya, wong Al-Quran sudah mengatakan begitu katanya. Amintum man fis sama. Apakah engkau merasa aman terhadap Allah yang di langit? Man itu diartikan Allah. Ini adalah akidah inti mereka. Kalau kita mengatakan ini murni akidah mujassimah, menjisimkan Allah. Karena apa saudara-saudara sekalian? Kalau Allah ditempatkan pada satu tempat, apa di atas, apa di langit, apa di bawah, apa di depan, di kanan, di kiri, di belakang, itu artinya Allah itu butuh dimensi, butuh tempat. Kalimat butuh tempat ini bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwasanya Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh kepada alam. Dan di dalam konsep tauhid kita sebut dengan Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri di zatnya sendiri. Jadi nggak mungkin Allah itu ihtiyajun li ghairihi, butuh kepada yang lain. Ada yang berkelakar ya. Yang namanya langit itu kan baru. Langit itu baru. Kira-kira nih, sebelum ada langit, Allah itu ngontrak di mana? Ini pertanyaan mendasar yang kadang-kadang dipelesetkan oleh orang. Kita tidak mampu menjawab siapa yang salah. Maka saya jawab, yang salah engkau memahami terhadap Al-Quran. Apa yang disampaikan misalnya beberapa ayat berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Allah dikatakan amintum man fis sama. Man itu tidak selalu bermakna man itu adalah Allah. Di dalam kitab Nahwu itu man itu bisa bermakna malaikat yang di langit atau man Allah yang menguasai langit. Makna itu, takwil itu penting. Karena saudara-saudara sekalian, kalau tidak ditakwil, maka seakan-akan Al-Quran ini tidak sinkron dengan ayat yang lain. Ayat ini bertabrakan dengan ayat yang lain. Dan ini saudara-saudara tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran. Apakah engkau tidak berpikir tentang Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Kok andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka kamu akan menemukan di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira. Ikhtilaf itu apa? Tidak sinkron satu dengan yang lain. Misalnya undang-undang bikinan manusia, halaman 1, halaman tengah, halaman akhir tidak sinkron, wajar. Itu undang-undang bikinan manusia. Tetapi Al-Quran dijamin, itulah kehebatannya. Ijaznya di situ, kesaktiannya di situ. Al-Quran itu satu dengan yang lain itu sinkron. Maka ketika ada ayat, misalnya, ini Allah ada di langit. Terus di ayat yang lain disebut, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, dan dialah Allah bersama kamu, di mana saja kamu berada. Loh, bagaimana ini Pak Ki? Berarti Allah bersama kita di mana-mana. Gimana ini? Padahal di sini disebutkan Allah itu ada di langit. Bahkan disebutkan misalnya, wa huwa fil ufuqil a'la. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di ufuk yang paling tinggi. Misalnya, loh, di mana lagi nih? Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Tursina katanya. Berarti ada di sana. Di mana nih Pak Kiai? Saudara-saudara sekalian, Anda jangan bingung. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah merumuskan berkaitan dengan misalnya keberadaan Allah. Kalau kita mengatakan aina Allah, di mana Allah? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Terus Al-Quran yang ada ini, yang disebutkan tadi seakan-akan di langit, di arasy, kemudian bersama kamu di mana-mana di mana kamu berada, kemudian ada di Gunung Tursina, ada fil ufuqil a'la dan sebagainya. Maka semuanya itu harus disinkronkan, disesuaikan. Kalau ada ayat mutasyabihat, harus ditakwil. Harus ditakwil. Artinya takwil diterjemah dengan sesuai kebesaran Allah. Alladzi yaliqu bi jalalir rahman, yang pantas dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.